Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, ketemu lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Oke, mari sama-sama kita buka bukunya. Silahkan bagi kalian yang sudah punya buku, sama-sama kita buka. Ini adalah buku tema 1 di kelas 5. Kita akan membahas subtema 3. Jadi kita langsung saja ke halaman subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Nah, ini subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Oke, kita mulai ya. Pada halaman pertama, subtema 3, ya, pembelajaran yang pertama di sini, kalian disuguhkan gambar ilustrasi. Ya, bisa kalian perhatikan dengan baik. Bisa kalian tebak kira-kira seperti apa nih cerita dari gambar ilustrasi ini? Ini adalah gundukan tanah liat. Ya, kemudian tanah liatnya diproses, ya, dibentuk menjadi gerabah. Iya. Oke, jadi ini adalah lingkungan dan manfaatnya. Kita lihat di pembelajaran 1, aktivitas kalian pertama adalah ayo mengamati. Ya. Ayo mengamati, tadi sudah sama-sama kita amati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya, buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Jadi, aktivitas pertama kalian adalah membuat cerita dari gambar-gambar ini. Oke? Mudah ya. Jadi, silahkan misalnya kalian pada paragraf pertama menceritakan tanah liat ya yang baik misalnya untuk dijadikan gerabah seperti apa. Kemudian tanah liatnya diolah, dibentuk, diproses, kamu ceritakan bagaimana prosesnya, dan kemudian setelah selesai akan didapat hasil gerabah yang bagus. Kamu ceritakan seperti apa hasil-hasil gerabah yang bagus itu. Oke, itu untuk pembelajaran yang pertama di sini, aktivitas ayo mengamati. Ya, seperti biasa, temukan dulu ide pokok dari cerita kamu, kemudian tulis berdasarkan gambar tadi cerita kamu di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah membaca, ya. Silahkan kalian baca teks ini, gerabah dari Pulau Madura. Gerabah dari Pulau Madura. Nah, seperti biasa, ya, dari membaca teks, maka diharapkan nanti kamu memahami teks itu. Salah satu bentuk pemahaman kamu adalah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Tulis di sini ide pokok tersebut. Ya. Nah, dengan membaca, Bapak yakin kalian bisa ya, karena ini sudah materi yang berkali-kali menemukan ide pokok. Jadi ini paragraf yang pertama, kalian baca baik-baik. Ya, biasanya ide pokok ada pada kalimat yang pertama. Karena biasanya orang menyampaikan yang penting dulu, baru kemudian memberikan penjelasan-penjelasan tambahan dari apa yang penting tersebut.
Nah, begitu juga ini yang paragraf kedua, ya. Kemudian ini paragraf ketiga, dan seterusnya semua ada 11 paragraf. Ya, kalian baca, temukan ide pokoknya. Nah, Bapak yakin kalian bisa. Oke, kemudian berikutnya adalah ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Nah, dalam ayo berlatih ini adalah kalian diberi ide pokok dan kemudian kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Ya, jadi kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Ya, sekarang kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ide pokok yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Nah, bisa aja kamu misalnya pada paragraf pertama ini menuliskan salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat misalnya. Ya, di antara kegunaan tanah liat adalah untuk membuat gerabah. Nah, itu misalnya pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ya. Kalau di paragraf pertama tadi kamu sudah menyampaikan salah satu kegunaannya adalah membuat gerabah, maka nyambung dengan paragraf yang kedua. Ya. Nah, proses pembuatan gerabah dari tanah liat adalah, kamu ceritakan, tanah liat dibuat adonan, dicampur dengan air, diaduk-aduk, dibolak-balik, ya, sehingga kemudian menjadi tanah yang mudah dibentuk, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian tanahnya dibentuk dengan berbagai teknik dan alat, sehingga kemudian terbentuklah hal yang diinginkan. Setelah terbentuk, tanah tersebut dibakar dengan waktu dan suhu tertentu sehingga menjadi tembikar, misalnya gitu, atau menjadi gerabah. Nah, itu proses pembuatannya. Nah, kemudian paragraf ketiga, ya, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ya. Nah, bisa jadi ini nyambung ya dari sini ke sini paragraf tiganya. Ya. Banyak sekali peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti vas bunga, kendi, teko, cangkir, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu ceritakan di sini, ya. Jadi makin banyak pemahaman kamu terhadap satu ide pokok, maka pasti makin banyak kalimat pengembang yang bisa kamu hasilkan sehingga paragraf kamu itu menjadi paragraf yang lengkap. Oke. Jadi ini adalah proses membuat karangan. Nah, berikutnya di sini ada teks lagi yang bisa kamu baca. Silahkan kamu baca ya. Ada hal-hal yang penting di sini yang akan kamu temukan. Oke. Nah, kemudian terakhir ya, seperti biasa kamu coba renungkan ya dari hasil belajar kita hari ini ya, pembelajaran yang pertama, pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Ya. Hanya satu profesi pengrajin gerabah. Nah, para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah ya untuk keluarganya. Nah, oke. Nah, begitu juga dengan orang tuamu. Ini intinya di sini. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi
keluarganya. Nah, pertanyaannya untuk kamu renungkan, ya, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Oke, jadi ini yang harus kamu renungkan pada pembelajaran satu ini. Bapak ulangi, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Nah, tulis di sini. Apa yang kamu lakukan untuk membalas kerja keras orang tuamu? Tentu banyak sekali yang bisa kamu lakukan, ya. Nah, tulis hasil renungan kamu itu di sini. Misalnya kamu berpikir, wah, berarti aku harus belajar lebih baik lagi. Nah, misalnya seperti itu, ya. Karena apa? Karena orang tuamu sudah bekerja keras, kemudian mendapatkan uang misalnya untuk menghidupi keluarga, salah satunya memenuhi kebutuhanmu, ya, kebutuhanmu untuk sekolah. Jadi kamu membalasnya dengan belajar lebih baik, misalnya seperti itu. Atau yang lainnya, ya, saya akan selalu menuruti perintah orang tua, misalnya. Itu cara kamu membalas juga, ya, karena orang tua sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarga, termasuk dirimu di situ. Nah, tulis di sini, ya. Nah, kemudian setelah renungan, seperti biasa juga, ada kerjasama dengan orang tua, ya. Ada kerjasama dengan orang tua. Nah, ini nanti tugasnya ada buat kamu. Ini, pertama-tama, mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya, pekerjaannya. Jadi kamu tanya orang tuamu, ya, ayah, pekerjaan ayah seperti apa sih? Apa aja yang ayah lakukan dalam pekerjaan itu? Ya, tanyakan. Ya, atau ibumu misalnya yang bekerja juga boleh tanyakan. Ya. Nah, nanti orang tuamu mencatat, ayah ibumu menceritakan, kamu catat, ya. Kamu catat. Nah, setelah itu, setelah kamu memahami seperti apa pekerjaan orang tuamu, maka tahapan berikutnya adalah susunlah menjadi sebuah cerita yang menarik. Oke, susunlah menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, itu yang harus kamu lakukan pada pembelajaran 1, tema 1, subtema 3 ini. Bapak jelaskan dari sini, karena kalian tidak bertemu langsung dengan Bapak di sekolah, dengan guru-guru kamu di sekolah, semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Oke, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.